Shalom, sahabat. Bulan lalu, Komisi Dewasa mengadakan kebersamaan yang mana ada satu materi pembelajaran untuk menjaga relasi pasutri. Yang pertama, lalu yang kedua untuk menjaga relasi demi kesehatan mental keluarga, atau lebih tepatnya kesehatan mental anak. Nah, terkait dengan hal itu, sahabat, ingatkah kita ada yang viral, salah satunya adalah tayangan entertainment yang terkena teguran KPI. Komisi Penyiaran Indonesia memutuskan memberi sanksi teguran tertulis untuk program tayangan entertainment di salah satu channel televisi swasta karena adegan yang dianggap telah melanggar aturan penyiaran sekaligus etika dan norma yang dapat mempengaruhi anak-anak dan remaja dan berdampak pada kebingungan perilaku dan psikologis mereka terkait orientasi gendernya. KPI sudah berani memulai untuk tegas dengan hal ini demi masa depan generasi. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Kapan kita mau mulai peduli dan menjaga kesehatan mental anak-anak kita? Sahabat, tahukah kita bahwa Alkitab tidak dihuni oleh tokoh-tokoh yang hebat saja? Bahkan mereka yang sering dipakai Allah untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya, adalah orang-orang yang rapuh, bahkan mengalami depresi, berbeban berat. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Dan nampak benar Paulus terbebani sesuatu dalam pelayanannya. Itu terlihat dari 2 Korintus 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. 2 Korintus 1 ayat 8 ini akan saya modifikasi untuk membacanya dalam konteks kita keluarga atau orang tua demikian. Sebab kami para orang tua atau keluarga mau, saudara-saudara, supaya saudara tahu akan penderitaan kami sebagai keluarga, sebagai pasutri di era digital, di masa zaman yang begitu cepat. Beban yang ditanggungkan bagi kami melalui anak dan keluarga itu begitu berat sehingga kami telah putus asa bahkan juga terhadap hidup kami sebagai orang tua. Sahabat bisa merasakan apa yang saya gemakan dan saya modifikasi dari 2 Korintus 1 sampai 8 tadi. Mudah-mudahan betapa sebagai orang tua, papi mami atau oma opa, itu tidak mudah mendampingi anak, mendampingi cucu-cucu yang seringkali digoncang oleh situasi-situasi yang menurut kita tidak tepat, terkait dengan norma-norma, terkait dengan attitude. Bahkan tokoh sebesar Rasul Paulus pun menyerah dengan keadaan hidupnya.
Aku sungguh terbeban dan aku sudah putus asa. Maka bagaimana kita mengelola arus zaman yang begitu hebat, baik bagi diri kita sendiri, relasi kita sebagai pasutri, maupun anak atau bahkan cucu kita sendiri. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah pola pikir. Rasul Paulus mengajarkan sebuah pola pikir yang menarik, bahwa dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu nampak pada tulisannya. Betul dia sempat putus asa, betul dia terbeban, tetapi dia declare, dia memproklamirkan beban dia, sehingga lalu menjadi ringan. Maka pola pikir inilah yang mestinya kita bawa bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, untuk kita lebih terbuka. Apa yang menjadi beban kita? Itu yang pertama. Maka yang kedua adalah kita melihat pada sebuah proses. Ketika kita sharing tentang pemikiran, tentang pola pikir, jangan pernah membayangkan bahwa anak kita akan terprotek dengan instan, berubah dengan cepat. Karena mereka juga mengikuti zaman yang begitu cepat, tergopoh-gopoh. Tidak hanya kita sebagai orang tua. Atau kalaupun mereka sudah berubah, sahabat, mereka juga akan mengalami penolakan. Nah, ketika mereka mengalami penolakan, sungguhkah kita siap untuk mendampingi mereka dengan pola pikir, dengan prinsip-prinsip yang coba kita tanamkan buat mereka, hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, persoalan krisis identitas, dan apapun yang menurut kita berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi pertama pola pikir, kita belajar untuk mengubah pola pikir kita secara positif. Lalu kemudian kita menikmati proses, karena semuanya tidak bisa berubah secara instan. Dan yang ketiga, siapkah kita ketika Anda mengalami penolakan, bahkan dari anak kita sendiri, keluarga kita, atau mereka di lingkungan mereka pun, di sekolah, dimanapun mereka juga mengalami penolakan. Maka yang keempat adalah mari kita terima realita antara idealisme dan realisme. Yang penting tugas kita adalah pola pikir itu kita sudah masukkan. Yang penting adalah prinsip-prinsip yang sesuai firman Tuhan kita sudah berikan dan kita sudah lakukan dan kita sudah ingatkan buat mereka. Maka yang terakhir, hati-hati ketika kita berorientasi dengan hasil. Lihat pengalaman Paulus yang begitu terbeban dengan jemaat Korintus yang complicated. Maka firman Tuhan mengingatkan, hati-hati kalau kita hanya berorientasi dengan hasil. Maka tidak kurang, tidak lebih Paulus mau berkata kepada Anda dan saya, pun dengan anak-anak kita. Mari kita jadi versi diri kita sendiri yang diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.